Ya, shalom semua. Sekali lagi, Shalom. eh, ya puji Tuhan kita jumpa lagi dengan kabar baik, Injil kabar baik ya. Kalau kita beritakan, yang kita dengar, kabar baik itu tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, yang di rekaman YouTube silakan like, subscribe, ya boleh share ya, menjadi bagian dari kami untuk memberitakan kabar baik Injil. Kita melanjutkan dari pembahasan kita dari buku Unmerited Favor, ya, kemurahan yang tidak layak kita terima tetapi kita terima. Jadi cuma-cuma ya, gratis, cuma-cuma kemurahan Tuhan. Ya, sudah sampai bab yang ke-18. Bagian yang kedua, sudah bisa dengar bagian yang pertama, luar biasa baik ya. Dan bagian yang kedua tetap dalam judul kepenuhan diri versus kepenuhan Kristus. Jadi dua kutub yang berbeda. Dua ekstrim yang berbeda. Kepenuhan diri fokus kepada diri sendiri. Ya. Jadi usaha diri, upaya diri, ya, perform atau perilaku yang kita harus lakukan supaya kita benar. Diri atau versus kepenuhan Yesus. Nah, ini yang kita lanjutkan di bagian kedua. Tentu kita lihat fokus kepada kepenuhan Yesus. Ya, kepenuhan Yesus itu Christ occupied. Occupied artinya kita penuh dengan Yesus. Itu artinya apa? Ya, kita sudah nanti akan lihat juga ya ayat-ayat kita fokus ya, sama-sama katakan fokus. Artinya memandang. Ketika kita memandang Yesus, kita semakin mengenal. Ya, Yesus itu jangan lupa, Yesus itu firman. Jadi kalau kita dibilang memandang Yesus, ya kita memandang dengan telinga kita ya. Firman. Amin. Ya, fokus bahkan kemuliaan Yesus. Kebaikan Yesus. Ya, kita memiliki opini yang baik tentang Yesus. Bapak kita baik, Bapak kita paling mengasihi kita, paling mencintai kita. Amin. Ya, jadi kita kalau pakai bahasa Alkitab, ya karena fokusnya Yesus firman, ya dengan telinga, mendengar, hearing. Mendengar dan mendengar lagi. Jadi kalau kita dengar, yang kayak gitu mas saya udah tahu tuh tentang Yesus. Yesus melulu gitu ya, atau kasih karunia terus. Terus orang bilang gini, udah tahu. Nah, saudara, saya selalu bilang gini, kalau domba makan rumput hijau, dan dia bilang gini, bosen makan rumput hijau terus. Mau sekali-sekali mau makan steak gitu. Kalau domba makan steak ya sakit perut, saudara, nggak cocok. Ya, kalau kita fokus Yesus, mendengar Yesus, nanti kita baca ayatnya ya, kita diubahkan seperti Yesus, kemuliaan Yesus. Nah, hari Minggu kita dengarkan, bahkan kapasitas kita itu bertambah karena bertambahnya pengenalan akan Yesus. Nah, itu cara Tuhan, sama aja ya. Kalau kita makan, kita menjadi kuat atau menjadi segar, menjadi besar. Bicara kemuliaan yang semakin besar, terang yang semakin besar. Yaitu target Tuhan di akhir zaman. Jadi nggak usah heran. Ya, target Tuhan artinya pasti tercapai nggak? Ya pasti. Ya, bahwa ketika kita mendengar kasih karunia, kita harus ingat bahwa Tuhan itu bukan kita mau kasih karunia, ya udah tahu gitu, bukan. Tetapi kelimpahan kasih karunia, sama-sama katakan kelimpahan. Ya, super abound.
tidak terbatas. Tuhan nggak mau kita hanya terima sedikit, tapi terima kelimpahan. Ya, makanya dibilang kelimpahan kasih karunia. Kelimpahan juga damai sejahtera. Karena dari kasih karunia itu, pribadi Yesus itu, semakin kita kenal, terisi di dalam diri kita, mengalir damai sejahtera di jiwa kita. Kembali lagi, oleh apa? Oleh pengenalan akan Tuhan. Saudara jangan pernah bilang gini, udah kenal. Tuhan Yesus itu begitu indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Bahkan sampai di surga kita masih akan melihat terus keindahannya. Pewahyuan yang baru, kemuliaannya. Dan itu menyenangkan. Saya nggak bosan-bosan mengatakan bahwa kalau kita makan mana seperti ini, mana ya, roti hidup, Yesus itu roti hidup. Itu jangan pernah bilang gini, bosan makan mana terus. Apaan tiap hari makannya mana terus. Nah, orang Israel yang berkata begitu, dia selesai dia tuh di situ. Selesai apa Pak? Ya selesai. Mananya nggak enak buat dia. Jadi kalau dia dengar gini, pengampunan segala dosa loh. Segala dosa kita dihapus ya, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Bagi dia gini, sakit hatinya gitu, kupingnya sakit tuh. Lu ngomong apa sih? Nah, bisa gitu tuh, bisa marah lagi. Padahal bagi kita, aduh itu nikmat sekali. Nggak ada kabar yang lebih baik daripada kabar segala dosa kita diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Nggak ada kabar yang lebih baik di seluruh jagat ini. Bayangin kita yang mesti harusnya masuk neraka karena sedikit dosa aja. Salah satu, salah semua. Bayangin, nila setitik rusak susu sebelanga. Dan kita dilahirkan dengan nature dosa lagi. Ya udah pasti. Pasti nggak selamat. Tapi diselamatkan karena ada yang menanggung. Mau kabar lebih baik dari apa lagi, saudara? Dan pembayarannya bukan hanya keselamatan nanti lagi. Sekarang lagi. Mewah lagi. Glory. Nah itu. Dia menjadi korban buat kita. Dia yang dibakar, disembelih buat kita. Kita udah dengar hari Minggu ya. Korban bakaran. Seolah-olah gini, enak aja. Lu bilang, saya adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu menghina tuh. Kamu masih banyak salah, masih bikin salah, masih banyak gagal. Bilang kebenaran Tuhan. Ya kan di dalam Kristus. Kadang-kadang orang gak dengar itunya. Di dalam Kristus. Kita kebenaran Allah di dalam Kristus. Kebenaran kita di surga. Kebenaran kita gak bisa dikurangin sedikit pun juga. Mutlak, absolut. Kita gak bisa dihukum lagi. Kalau gak adil sama Yesus. Gak adil benar-benar. Karena dia sudah dihukum. Bagi kita, sebagai kita. Ya dia menjadi, kita dengar menjadi korban. Peace offering, korban pendamaian. Shalom. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, jadi ketika bab ini masuk, kita mau fokus apa? Mau fokus kembali lagi yang relatif, manusia, yang udah pasti salah, atau fokus yang mutlak? Sama-sama katakan yang mutlak, yang absolut. Amin. Ya, saudara, hidupi aja terus. Nah, kalau saya dulu sekolah matematika ada namanya vektor tuh. Ya, arah hidup kita menuju seperti Yesus. Nanti kita baca. Ya. Tapi kalau fokus ke dunia, ke bawah, arah vektornya ke kuburan, mati. Ya, makanya ngomongnya kematian. Bahkan orang Kristen kan sekarang kabarnya banyak. Kematian di mana-mana.
Udah ada vaksinnya, vaksinnya beginilah begitulah. Ya, konspirasi, ketakutan terus. Bukan kasih yang sempurna yang saudara dan saya dengar hari ini. Bukan roti hidup, kematian, kehidupan. Nah, makin lama makin terang, saudara. Nah, kita mulai dari 2 Petrus 1 ayat 2 ya. Saya bacakan. Ayo kita baca sama-sama aja. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi, dalam bahasa Inggrisnya itu kasih karunia dan damai sejahtera, shalom, grace dan shalom itu multiplied, dilipat gandakan. Nah, itu kapasitas kan, bicara sama-sama katakan kapasitas. Jadi ukurannya apa? Ukurannya ketika kita berhenti mau mengenal Yesus tuh, the knowledge, mengenal. Banyak orang, ya ini tantangan juga buat kita. Kita belajar nih tiap Jumat misalnya gini. Banyak orang berhenti juga kan? Tanpa sadar kadang-kadang udah tahu nanti ngomongin ini lagi. Berhenti kapasitasnya gitu. Bukannya menghakimi loh ya, ini bicara apa yang masing-masing rindukan, hauskan. Nah, sama buat saya juga. Ya, jadi semua memiliki peluang yang sama. Nggak ada bedanya. Ya, sama kalau di Alkitab ya, ketika zamannya apa tuh? Misalnya Ratu Esther. Ketika raja itu bikin hidangan, aturannya apa? Raja, aturannya gini. Nggak ada aturan. Makan sepuasnya. Aturannya nggak ada aturan, saudara. Jadi ketika saudara dibilang, oh kalau gitu saya hari-hari ini nggak ada damai sejahtera nih. Ya kayak kemarin ya ada saudara kita salah satu bilang ini, nggak bisa tidur Pak Melki, takut gini karena dengar kabar gini, kabar begitu. Terus ya saya setel aja khotbahnya Pak Melki katanya. Ya ini dia yang cerita ya. Sampai dengerin, tertidur saya, bangun segar katanya. Berarti ketika kita mengenal Tuhan, dia bilang gini, kemudian damai sejahtera katanya, nggak takut lagi. Nah, ini bukannya sebagai metode sekali lagi ya, pengenalan yang paling penting. Makin lama kan saya juga makin kenal nih, makin kenal. Sampai kadang-kadang orang bilang, beda loh khotbahnya. Iya, karena makin kenal, sama-sama namanya ya, sama-sama kita makin kenal. Makanya disebutnya tadi kasih karunia damai sejahtera melimpahi, itu multiplied. Multiplied itu deret ukur, dikalikan gitu. Jadi kalau deret hitung 1 tambah 1 tambah 2 gitu ya, tambah-tambah tuh. Kalau perkalian kali 2, kali 4 gitu. Itu luar biasa sekali. Ya, artinya itu juga kita bisa melihat kerinduan Tuhan supaya kita memiliki kapasitas Tuhan ya yang semakin besar. Luar biasa. Amin. Ya, nah. Sekarang kita masuk nih, lanjut ya. Bagaimana? Tadi dikatakan kepenuhan Yesus itu memandang. Ini ayatnya yang menjadi, kalau zaman dulu katanya ayat emasnya gitu ya. Nah, saudara jangan lupa 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Perhatikan baik-baik. Kita baca ya, yang mau baca baik sama-sama. Dan kita semua, sama-sama katakan semua. Ya, bukan artinya pendeta doang, hamba Tuhan doang, bukan. Semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, kenapa nggak berselubung? Karena selubungnya hukum Taurat atau tirai bait Allah itu sudah terbuka ya. Jadi udah face to face, menghadap dengan Tuhan. Nah, di sisi mencerminkan itu beholding bahasa Inggrisnya ya. Beholding itu memandang. Memandang kemuliaan Yesus gitu aja. Ya, beholding ini tambahan nih, as in the mirror ya. Seperti ngaca katanya.
Ya oke. Tapi sebenarnya aslinya beholding the glory of the Lord. Sama-sama katakan memandang kemuliaan Tuhan. Itulah saudara yang sedang lakukan sekarang. Mendengar firman Kristus ini, mendengar Injil kabar baik itu. Kita kan sekali lagi, mendengar dengan apa? Dengan mendengar ya dengan telinga ya. Memandang dengan apa? Dengan telinga. Karena firman. Oh Yesus gitu ya. Oh Yesus nggak pernah menghukum lagi ya. Nah kita kan memandang. Oh bukan hanya menghukum, dia berikan shalom loh. Ya, dia berikan, oh dia ini semua ada loh. Ini semua, wah gitu ya. Nah kita lihat kemuliaan. Sama-sama katakan kemuliaan. Ya, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ya, dari roh di dalam diri kita udah tahu ya, kemuliaan itu, glory itu dari di dalam roh kita itu dimeterai nih. Ya, jadi pasti nih, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, dengan kemuliaan yang semakin besar. Ya, kita dirubahkan, ditransform dari ulet jadi kupu-kupu tuh, transform ya, transform. Bukan transformer ya, samalah transformer ya, dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, tapi dari transform into the same image, menjadi gambaran yang sama dengan Tuhan. Apa? Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kembali lagi ya, kalau udah bicara kemuliaan sehari-hari ini saudara dengarnya begini, ini target Tuhan buat saya, glory tuh ya. Oleh apa? Oleh roh. Kenapa? Karena dari roh ke jiwa, ke tubuh semua ya. Jadi, ngerti deh kalau kita dibilang target Tuhan itu Kanaan, target Tuhan kita memiliki dunia. Ya caranya begitu. Kembali lagi, kasih karunia, damai sejahtera dimultiplikasi karena mengenal Yesus. Karena kita memandang Yesus, karena memandang bukan pakai, ya minggu lalu saya bilang kan, semua orang bisa memandang kan, nih lihat nih bolpen nih. Semua, orang besar, orang kecil, yang pinter, semua pinter ya. Yang apapun statusnya, ya, dia bisa melihat, memandang. Amin. Ya, jadi kalau kita memandang Yesus, firman Tuhan tadi katakan apa? Kita ditransform menjadi seperti Yesus, seperti kemuliaan Yesus. Makanya kita sering ngomong kan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Nah itu kita memandang tuh. Walaupun kalau kita lihat diri kita, wah raksasa. Waduh, habis deh gue, habis deh hari ini, habis deh. Masalah ini mah udah nggak bisa deh. Mati deh, habis deh. Kan gitu kalau orang melihat diri ke sendiri sendiri. Tapi pas kalau melihat Tuhan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Apa yang habis? Ya. Jadi kalau kita samakan diri kita dengan Yesus, ya. Kalau gini, kalau tidak kita samakan dengan Yesus, pasti samakan dengan diri sendiri. Sadar diri. Kalau kita tadi pakai judul tadi ya, sadar Yesus atau sadar diri, kepenuhan Yesus atau kepenuhan diri. Nah, kalau kepenuhan diri, sadar diri, seringkali jadi sadar omongan iblis gitu. Mati lo, kena lo. Itu tahu nggak? COVID-19 udah bermutasi. Alpha, beta, delta. Sekarang ada delta plus atau apalah. Udah pakai gelombang semua. Nah itu kan memandang apa? Ya memandang ke diri, ke manusia. Bahasa Alkitab juga bilang terkutuk lagi kalau mengandalkan itu. Padahal ada yang tersedia dengan cuma-cuma berkat. Memandang Yesus jauh lebih pasti saudara, bahwa saudara diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Ya, bahkan kita kan tadi bilang sebagaimana Yesus di surga ya, ada asosiasi, ada identifikasi sama. Nah, kalau udah bicara Yesus, itu bicaranya supranatural. Amin. Ya, supranatural saudara, backup dari surga. Haleluya. Ya, jadi jelas ya, dari Yesus posisinya, kedudukannya
Ya, minggu lalu kita dengar ya, Yesus sudah bangkit, didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara dan saya didudukan sama dengan Yesus. Asosiasi. Satu. Jadi jangan mau mundur nih yang kayak gini. Sama-sama ya, jangan mau mundur. Hanya itu caranya. Jangan mau mundur sedikit pun juga. Siapa yang mau ngomong juga jangan diwarok lah. Kalau nggak bisa, lu aja. Tapi jangan cari gara-gara orang. Tenang aja ya. Nah, makanya kita Holy Communion terus ya. Perjamuan kudus, kita ingat lagi karya Yesus. Ya, kita sadari lagi, sadar Yesus, apa yang Yesus sediakan. Bahkan kita lakukan bukan sebagai legalistik loh, sebagai hukum. Wow, jangan begitu ya. Tapi kita sadar Yesus selalu sediakan. Ya, misalnya Yesus datang bawa roti, bawa anggur buat kita. Kan gitu. Sebab pada malamnya diserahkan, ya menyediakan sendiri gitu. Ya. Lanjut ya. Jadi sama-sama katakan dari sumbernya lancar ya. Nah, di ujung pipanya kita jangan khawatir. Di ujungnya Matius 6 ayat 25 bagian A ya, saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Tuh, apa yang kamu makan, kamu minum ya, selanjutnya ayatnya ya. Apa yang dicari dunia. Jangan khawatir. Kalau kita mandang Yesus, kita nggak khawatir. Sama-sama katakan, kalau saya memandang Yesus, saya tidak khawatir. Kenapa? Supply-nya lancar. Nggak bisa habis-habis. Kenapa saya bisa kurang? Saya begini. Nah, itu khawatirnya tuh di ujung pipa di sini. Stres, khawatir, gelisah, ya. Ya nggak usah, maksudnya gitu. Ya, karena ayat 6 bilang ini, Matius 6 ayat 32-nya, sebab semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi yang di luar Yesus, yang di luar Tuhan, ya dicari itu semua. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi kalau kita mandang, nggak khawatir, damai, lancar. Ya, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara fokus satu, saudara dapat semua. Makan, minum, pakai. Ya, ini kan yang dicari bangsa-bangsa di luar Yesus. Saudara jadi makin paham ya. Makin paham. Jadi tapi Pak, saya khawatir. Bapak nggak boleh paksa gitu dong. Nggak boleh khawatir. Ya, saya bilang bukannya paksa. Kita punya jalan. Kalau kita lihat Yesus, kita bisa 1 Petrus 5 ayat 7. Baca sama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya. Cast your care. Casting your care. Tuh ya. Lempar. Semua. All gitu ya. All your care. Upon him. Kepada Yesus. Ya. For he care for you. Karena dia peduli akan kita. Ya kita bisa bilang, Tuhan bukan urusan saya lagi. Urusanmu. Jadi nggak ada tuh saudara dan saya tuh gini, wah saya nggak bisa tidur nih, saya khawatir, saya takut. Terus nggak ada solusi, nggak ada. Orang saya takut kok, saya begini, saya begitu. Nah kan, even orang Kristen juga begitu. Waduh saya kena penyakit ini, penyakit itu. Wah kata dokter mah sudah mati, udah pasti mati nih, tinggal 3 bulan atau begini atau begitu. Oh perkataan terakhir perkataan Tuhan. Dan kalau dari Tuhan, dari Bapa, nggak ada perkataan kematian saudara. Sama-sama katakan, Tuhan bukan urusan saya lagi, urusanmu. Itu keberanian percaya saudara. Itu sadar Yesus. Ya saya bacakan Ibrani 7 ayat yang kedua bagian B ya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Pertama raja kebenaran. Saudara kenal tuh. Sekarang semakin kenal. Berapa banyak kita sekarang yang sudah praktekkan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Pertama-tama dia raja kebenaran. Kebenaran apa? Ya kebenaran hadiah. Kalau dia bilang kebenaran hadiah buat kita, ya kebenaran hadiah, jangan diusahakan. Kalau diusahakan, ya bukan kebenaran itu, kebenaran diri.
Kebenaran bukan kebenaran hadiah. Paham? Ya, pertama-tama raja kebenaran. Kita udah dengar kemarin, korban bakaran. Buat apa? Supaya pertukaran. Dosanya dosa saya, manusia kepada Yesus, kebenaran Yesus jadi kebenaran kita. Sekali lagi kita senang ya dengannya. Pertukaran bilang, pertukaran ilahi. Pertukaran di kayu salib itu pertukaran ilahi. Kita satu tuh. Kalau dosa saya jadi dosa Yesus, Yesus nggak buat dosa ya, jangan salah paham nih. Tapi dijadikan dosa karena dosa saya. Kebenaran dia jadi kebenaran saya, kita satu. Ya, dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera, Raja Shalom. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Apa yang saudara butuhkan lagi, saudara? Ya. Siapa Raja kebenaran? Ya Yesus. Ya. Ini bicara apa? Melkisedek imamat rajani kan artinya kan? Imam dan raja. Artinya dia apa? Dia hanya supply. Sama-sama katakan hanya supply. Raja ada kekuasaannya, ada wilayahnya. Terhadap apa? Ya terhadap semua di semesta alam ini. Terlalu mewah, terlalu luar biasa buat kita ya. Nggak sanggup kita menanggungnya. Tapi ya kita mau perbesar, mau terus saja percaya. Karena Tuhan yang ngambil. Dan dia tidak ambil dari kita. Dia memberi, dia supply. Sama-sama katakan Tuhan tuh supply. Supply keuntungan. Sama-sama, biar jelas saudara ya. Keuntungan bilang. Ya, dia bukan ngambil dari kita. Dia memberikan saudara dan saya keuntungan. Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Bahasa Inggrisnya menanggung bagi kita. Bahasa Inggrisnya load us with benefit. Tuh ya, daily load us with benefit. Dia mengisi kita dengan keuntungan. Ya, kalau isi truk gitu ya, dengan pasir gitu ya, diisi, di load gitu ya. Melimpahi kita gitu. Dengan apa? Dengan benefit tuh. Ya. The God is our salvation, atau Allah adalah keselamatan kita. Yesua. Jadi kalau saudara kenal bahwa Tuhan itu keselamatan saudara dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Firman Tuhan yang katakan, hari lepas hari. Daily. Setiap hari. Makanya kita ingat kan, mana turun setiap hari. Rahmatnya baru setiap pagi. Kemurahannya, kebaikannya baru terus menerus setiap pagi. Amin. Ya, kita bisa makan. Seperti Yohanes. Lanjut ya. Sadar Yesus itu kita juga makan. Mana itu? Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dunia itu kelaparan akan firman. Kebenaran yang harus saudara dan saya terima cuma-cuma malam ini. Dunia itu nggak mau terima, nggak mau, membenci bahkan. Padahal inilah yang membuat saudara dan saya itu shalom. Damai di pikiran, di hati, kekayaan, kesehatan. Apalagi coba saudara? Tidak lapar lagi tuh. Orang kelaparan sakit mati. Kalau saudara tidak lapar lagi, saudara hidup. Orang saudara makan yang benar-benar makanan, yang benar minum yang benar-benar minuman tuh ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, Yesus tidak akan haus lagi. Bayangin nggak kalau saudara dan saya kehausan di tengah-tengah dunia ini? Ini bukan soal bicara gini ya. Ya tentu karena dia miskin, dia kelaparan. Banyak orang kaya, super kaya, super terkenal, bunuh diri, direhab, narkoba, hancur hidupnya, ketakutan. Saya enggak tuh Pak, saya damai-damai aja. Ya kan saudara punya Yesus. Saudara makan mana? Bayangin, makan roti dari surga, Yesus. Itu fokus kita. Ada lagi setiap hari dia limpahi kita dengan keuntungan.
Semuanya keuntungan, nggak ada kerugian, nggak ada. Sama-sama katakan amin. Ya, karena itu bahkan Paulus bilang gini, 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Kenapa? Karena dia pandai menerima kan, kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Yesus lagi fokusnya. Nggak sia-sia. Jadi kalau ada orang bilang ini, ya Pak, kalau cuman duduk, diam, rest, kasih karunia, terima, memandang, terus nganggur Pak. Pandang aja, bengong, duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Oh, nggak begitu. Ya dia supply segalanya. Nggak punya pekerjaan, dia supply pekerjaan. Bisnis, usaha. Ya, kita bergerak, aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Sama-sama kan aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Buktinya nih. Sebaliknya tuh, berarti apa? Kasih karunia itu mengerjakan di dalam kita, melalui kita. Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya, kalau Paulus membandingkan mereka semua itu dengan rasul-rasul yang lain. Dia bilang, aku bekerja kan lebih keras dari mereka semua kan. Yang lu lihat kan? Nah, tetapi bukan aku. Pinter juga dia ngomongnya. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Enteng gak hidupnya? Enteng, saudara. Rest. Amin. Ya. Jadi seperti itulah hidup kita, bagaimana kita duduk, memilih yang terbaik seperti Maria yang memandang Yesus, bukan seperti Marta yang sibuk mau melayani Yesus, mau mensuplai Yesus, orang Yesus mensuplai kita. Nah itu beda pandangan, saudara. Gak apa-apa ya, kita baca 2 ayat terakhir deh ya. Lukas 10 ayat 42. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, ya kalau orang melayani Tuhan, bukan dari sumbernya dari Tuhan suplainya, dari kekuatan dia, dari kepenuhan dia. Tuhan juga dimarahin sama dia. Tuhan katanya, tidakkah engkau peduli? Nah Tuhan digitu-gituin ya. Bahkan Tuhan bilang, kamu yang gak peduli sama saya nih nyampein firman, saya ini firman. Ya. Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, nah komplain besar. Pertama Tuhan dimarahin. Yang kedua saudaranya, suruhlah dia membantu aku. Tuhan disuruh-suruh. Ya, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta. Ya kalau udah Marta, Tuhan tuh prihatin. Kalau ada orang Kristen ya gitu ya, sibuk aja mau melayani Tuhan, bukan mau menerima dari Tuhan. Ya akhirnya gitu. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nggak dapat apa-apa dia. Tetapi hanya satu saja yang perlu. One thing needed. Sama-sama katakan hanya satu yang perlu. Tuhan bilang ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Ya fokus Yesus tadi. Memandang Yesus tadi. Memberi telinga kita untuk mendengar firman Kristus itu. Ya, kita tahu waktu yang kemudian Maria tahu yang namanya kara, waktu yang tepat, saat yang tepat. Jadi dia mengurapi Yesus di Yohanes 12 ayat 3. Ya, dengan minyak narwastu. Ya, orang lain nggak tahu apa artinya. Ya, meminyaki kaki Yesus, menyakanya dengan rambutnya. Tapi dia tahu timingnya. Ya, karena ayat yang berikutnya, ayat 7-nya maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Maria-Maria yang lain, kecuali Maria saudaranya Marta ini, datang mau mengurapi Yesus, Yesusnya udah bangkit. Hari Minggu pagi. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Maria Salome ya. Datang ke kubur Yesusnya udah nggak ada. Nah, disinilah kita belajar, saudara. Saudara mau hidup bahagia, punya kara Tuhan, waktu yang tepat, di tempat yang tepat, damai sejahtera, shalom, terpelihara, sukacita. Ya ini rahasianya. Oh, memilih yang terbaik.
penuh dengan Yesus, memandang Yesus, mendengar Yesus, nanti aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan saya nggak panjang lebarkan sampai segini. Tuhan Yesus memberkati semua.